bioetanol yang kami beri nama Romosol, Sacharum sp and Musa sp Steam of bioetanol yang kami hasilkan melalui proses hidrolisis, fermentasi, dan destilasi yang memiliki berbagai manfaat. Romosol dapat menjadi pengganti bahan bakar minyak dan fosil yang tentunya lebih ramah lingkungan. Untuk pembuatan Romosol cukup mudah. Pertama dengan menyiapkan bahan yaitu batang pisang dan ampas tebu yang sudah dipotong-potong. Kemudian kedua bahan ini dijemur di bawah terik sinar matahari selama kurang lebih 1 hari. Langsung saja kita jemur bahan-bahannya. Setelah nanti bahan mengering, kemudian kita haluskan bahannya. Terima kasih. Setelah proses penghalusan dan pengeringan, tahapan yang selanjutnya adalah proses hidrolisis. Proses hidrolisis merupakan proses penyederhanaan kandungan polisakarida menjadi monosakarida. Proses ini bertujuan untuk menyederhanakan kandungan selulosa di dalam ampas tebu dan batang pisang menjadi glukosa agar lebih mudah untuk difermentasi nantinya. Kemudian, untuk membuat larutan asam sulfat, kami menggunakan Aquades sebanyak 85 ml dan asam sulfat sebanyak 5 ml. Setelah mendapatkan larutan asam sulfat, kemudian kita campurkan kedua bahan ke dalam satu wadah. Setelah itu, dicampurkan larutan asam sulfat ke dalamnya sebagai proses hidrolisis. Kemudian campuran ini kita diamkan selama 1 jam untuk kemudian kita fermentasi. Setelah melakukan proses hidrolisis, kami melakukan proses yang ketiga, yakni proses fermentasi. Proses fermentasi merupakan proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau dalam keadaan tanpa oksigen. Dan biasanya proses fermentasi dilakukan dengan bahan bantuan, yaitu berupa ragi tape. Langsung saja kita campurkan ragi tape kepada bahan yang sudah dihidrolisis. Bayangkan setelah 7 hari didiamkan, didapatkan hasil fermentasi seperti ini. Setelah itu kita peras untuk mendapatkan bahan destilat. Kemudian kita masukkan bahan destilat ke dalam tabung destilat. Setelah mendapatkan cairan destilat hasil dari proses hidrolisis dan fermentasi, kami selanjutnya melakukan proses destilasi. Proses destilasi di sini bertujuan untuk memisahkan kadar air dan kadar etanol yang ada pada cairan destilat.
Tahap pertama yang kami lakukan adalah memasukkan cairan hasil destilat ke dalam tabung. Kemudian, kami panaskan hingga mencapai suhu 80 derajat Celcius. Setelah kurang lebih 30 menit, kandungan etanol pada cairan destilat akan menguap menuju pipa pendingin, yang nantinya akan dihasilkan kandungan etanol atau yang biasa kami sebut dengan romusol. Setiap 125 ml cairan destilat ampas tebu dan batang pisang menghasilkan sekitar kurang lebih 50 ml romusol dengan kadar etanol sebesar 75,1%. Oke, sekarang kami akan menguji kandungan etanol yang ada pada romusol dengan cara pembakaran dengan pembanding berupa bahan bakar fosil yaitu bensin. Pada pembakaran menggunakan bensin, dihasilkan gas karbon dioksida lebih banyak, ditandai dengan adanya asap hitam. Dapat dilihat pada kertas berikut ini. Sedangkan pada pembakaran romusol lebih sedikit menghasilkan gas karbon dioksida dan tentunya romusol lebih ramah lingkungan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat.